Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zain Hilmi Mubarak. Saya siswa kelas 5 MMI Awanah Hijau. Saya akan menceritakan kisah Nabi Musa alaihissalam. Musa dan Harun sama-sama diutus untuk berdakwah ke negeri Mesir dan mengajak kaum Israel menyembah Allah SWT. Musa dan Harun sama-sama keturunan keempat dari Nabi Yakub yang tinggal di Mesir sejak Nabi Yusuf berkuasa di Mesir. Mesir pada masa itu dikuasai oleh Fir'aun. Kerajaannya luas dan kaya raya. Penduduknya terdiri dari dua bangsa. Yang pertama bangsa asli Mesir yaitu orang Kipti, sedang yang kedua adalah orang-orang Israel yaitu keturunan dari Nabi Yakub. Kebanyakan orang-orang Kipti menduduki jabatan tinggi, sedang orang Israel hanya berkedudukan rendah. Fir'aun memerintah dengan tangan besi. Ia diktator bengis yang tidak berperi kemanusiaan dan rakus pada kekuasaan, sehingga ia berani menyebut dirinya Tuhan. Pada suatu hari, seorang ahli nujum datang menghadapi Fir'aun bahwa menurut penghitungan tak lama lagi bakal lahir seorang bayi dari bangsa Israel yang kelak akan menjadi musuh menjatuhkan kekuasaannya. Istri Fir'aun sangat senang melihat bayi itu. Ia ingin mengangkatnya sebagai anak, maka diutarakan niatnya itu kepada Fir'aun. Mula-mula Fir'aun menolak, namun atas bujukan istrinya itu akhirnya ia setuju. Asia pun senang, segera dicari inang pengasuh yang menyusui Musa. Namun beberapa inang yang didatangkan tidak ada yang cocok. Musa tak mau dengan inang-inang itu. Kakak Musa menawarkan ibunya untuk menjadi inang. Mereka pura-pura tidak mengenali Musa. Demikianlah karena disusui ibunya sendiri, akhirnya Musa mau. Musa diserahkan kepada Yukabat sampai masa menyusuinya selesai. Yukabat mendapat upah bayaran yang cukup besar. Sesudah usia masa menyusui, Musa dikembalikan ke istana Fir'aun. Ia dididik sebagai anak-anak raja yang lain. Ia berpakaian seperti Fir'aun, mengendarai kendaraan Fir'aun, sehingga dikenal sebagai Pangeran Musa bin Fir'aun. Setelah Musa dewasa, Allah menganugerahkan pangkat kenabian dan ilmu pengetahuan. Meninggalkan istana. Dari Mesir ke Madyan harus ditempuh jalan kaki selama 8 hari. Karena kelelahan dan merasa lapar, Musa beristirahat di bawah pepohonan. Tak jauh dari tempatnya beristirahat, ia melihat dua orang wanita cantik sedang berebut untuk mendapatkan air di sumur guna memberi minum ternak yang mereka gembalakan. Gadis-gadis cantik itu berebutan dengan sekelompok pria kasar yang mau menang sendiri. Musa segera bergerak menolong dua gadis itu. Laki-laki kasar tadi mencoba melawan, tapi Musa dapat mengalahkan mereka. Kedua orang gadis itu melaporkan apa yang telah dialami kepada ayah mereka di rumah. Ayah mereka yaitu Nabi Syuaib memerintahkan kepada anak gadisnya untuk mengundang Musa ke rumah mereka. Musa kemudian menceritakan peristiwa yang membuatnya terusir dari negeri Mesir. Atas saran anaknya Nabi Syuaib, kemudian bermaksud menikahkan Musa dengan salah satu putrinya. Musa minta bekerja mengembalakan ternak Nabi Syuaib. Musa menjalani masa perjanjian dengan Nabi Syuaib dengan sabar. Selama itu nampaklah bagi keluarga Syuaib bahwa Musa adalah pemuda kuat, perkasa, jujur, dan dapat dipercaya. Tak salah jika Nabi Syuaib mengambilnya sebagai menantu kembali ke Mesir. Musa sadar bahwa tidak mustahil orang-orang Mesir masih akan mencarinya. Maka ia menempuh perjalanan ke Mesir dengan jalan memutar, tidak melalui jalan biasa. Istrinya turut menemani perjalanan Musa. Pada suatu malam Musa dan istrinya tersesat,
tak tahu arah mana yang harus ditempuh untuk meneruskan perjalanan ke Mesir. Di saat itulah ia melihat api yang terang benderang di atas sebuah bukit. Berkata Musa kepada istrinya, "Tunggulah di sini. Aku akan mengambil api itu menerangi perjalanan kita." Musa menghampiri api itu. Setelah ia dekat dengan api itu, tiba-tiba terdengar seruan, "Hai Musa, aku ini adalah Tuhanmu, maka tanggalkanlah kedua terompahmu. Sesungguhnya kamu berada di lembah yang suci, tua, dan aku telah memilih kamu, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya aku adalah Allah, tiada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingat aku." Inilah wahyu pertama yang diterima langsung oleh Nabi Musa. Ia telah diangkat sebagai Nabi dan Rasul. Allah kemudian memerintahkan Musa berangkat ke Mesir untuk berdakwah kepada Fir'aun, Musa dan para ahli sihir Fir'aun. Musa kemudian melemparkan tongkatnya, mendadak berubah menjadi ular yang merayap ke arah Fir'aun. Fir'aun lari ketakutan dan minta agar Musa menangkap ularnya lagi. Begitu ditangkap, ular itu berubah menjadi tongkat lagi. "Adakah bukti kebenaranmu yang lain?" tanya Fir'aun. Musa kemudian memasukkan tangannya ke dalam baju dan ketika dikeluarkan lagi, tangan itu menjadi putih cemerlang, menyilaukan mata Fir'aun dan para pejabatnya. Meski mukjizat Nabi Musa telah dikeluarkan, Fir'aun tetap belum percaya. Ia mengira Musa telah mengeluarkan ilmu sihir. Maka ia hendak mengumpulkan ahli-ahli sihir di seluruh kerajaan Mesir untuk bertanding melawan Nabi Musa. Tantangan itu disampaikan kepada Musa dan sudah ditentukan waktunya pula Musa menyanggupi tantangan itu. Pada hari yang telah ditentukan, berkumpullah para ahli sihir di tempat yang telah ditentukan pula. Rakyat turut menyaksikan pula adu kepandaian sihir itu. Setelah semua berkumpul, Fir'aun memberi aba-aba agar pertandingan dimulai. Musa mempersilahkan ahli sihir andalan Fir'aun untuk menampilkan kebolehan lebih dahulu. Mereka melemparkan tali dan tongkat-tongkatnya. Tak lama kemudian tali-tali tongkat yang mereka lemparkan itu berubah menjadi ular, jumlahnya ribuan ekor. Fir'aun tertawa bangga menyaksikan kebolehan para ahli sihirnya. Rakyat banyak juga terkagum-kagum dengan tenang Nabi Musa melemparkan tongkatnya. Tongkat itu segera berubah menjadi ular yang sangat besar dan langsung memakan ular-ular para ahli sihir Fir'aun. Dalam waktu singkat, ular-ular para ahli sihir itu habis ditelan ular Nabi Musa. Para ahli sihir itu terbelalak heran. Apa yang ditampilkan Nabi Musa bukanlah sihir seperti yang mereka pelajari dari setan. Sadar akan hal itu, para ahli sihir sama berlutut dan menyatakan diri menjadi pengikut ajaran Nabi Musa. Kehancuran Fir'aun dan pengikutnya. Kebengisan Fir'aun semakin menjadi-jadi. Para pengikut Nabi Musa disiksa di luar batas agar menjadi kafir dan mengikut perintah Fir'aun. Nabi Musa kemudian berdoa agar Allah menimbulkan azab kepada Fir'aun dan para pengikutnya. Doanya dikabulkan. Mesir dilanda kemarau panjang sehingga banyak panen yang gagal. Tanaman dan pepohonan banyak yang mati. Disusul badai topan yang merobohkan rumah-rumah mereka. Jutaan belalang didatangkan menyerbu hewan dan perkebunan, juga kutu dan katak. Terakhir, semua air di negeri Mesir mendadak berubah menjadi darah. Wabah penyakit melanda di mana-mana. Setiap anak laki-laki bangsa Mesir mendadak mati, tidak terkecuali anak-anak Fir'aun sendiri, termasuk putra mahkotanya.
Dalam keadaan demikian, mereka mendatangi Nabi Musa agar berdoa kepada Tuhan untuk mencabut azab itu. Nabi Musa mau berdoa setelah Firaun berjanji akan membiarkan kaum Bani Israel pergi dari Mesir bersama Musa. Namun setelah azab itu berhenti, Firaun mengingkari janjinya. Kaum Bani Israel yang menjadi budak dan sebagainya tetap diperintahkan bekerja di Mesir, dan para pengikut Nabi Musa masih banyak yang disiksa. Dalam keadaan demikian datanglah wahyu dan Allah agar Musa mengajak kaumnya pergi meninggalkan Mesir. Namun akhirnya Firaun mengetahuinya. Ia dan bala tentaranya segera menyusul rombongan Nabi Musa. Rombongan Nabi Musa telah sampai di tepi Laut Merah. Mereka tak dapat melanjutkan perjalanan karena terhalang laut. Para pengikut Nabi Musa panik karena Firaun dari kejauhan sudah tampak bersama bala tentaranya yang akan membunuh mereka. Jangan takut, Tuhan bersama kita, kata Nabi Musa sambil memukulkan tongkatnya ke laut. Seketika laut itu terbelah. Para pengikut Nabi Musa segera berjalan di tengah-tengah laut yang terbelah itu. Setelah mereka sampai di daratan, Firaun tiba dan menyusul mereka melalui jalan di laut yang terbelah. Namun ketika Firaun dan para pengikutnya sampai di pertengahan, mendadak laut terbelah itu mengatap kembali. Tenggelamlah Firaun dan para pengikutnya, semua binasa tanpa tersisa. Demikian kisah ini yang saya sampaikan. Semoga ada manfaat yang bisa kita petik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.